Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berikutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Materi berikutnya, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Takdir Allah merupakan iradah, kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur. Karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Namun, ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Terkadang apa-apa yang menurut kita senang atau menurut kita itu sesuatu yang baik, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Begitu juga sebaliknya. Apa yang menurut kita itu buruk atau tidak baik, belum tentu menurut Allah itu buruk atau tidak baik. Bisa jadi itu malah yang terbaik buat kita. Macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Takdir mubram dan takdir mu'allak. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Takdir azali adalah takdir yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir azali termasuk takdir yang tidak dapat dirubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Artinya, takdir kita yang telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu tidak dapat dirubah. Berikutnya, takdir mu'allak. Takdir mu'allak adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi takdir mu'allak adalah takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar, dengan usaha dari manusia tersebut. Takdir mu'allak terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, takdir umri. Takdir umri adalah takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan ruh ke dalam janin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Thumma yakunu fi dhalika alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalul malaku. Fayanfukhu fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Artinya, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah.
Seperti itu pula 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging. Seperti itu pula. Kemudian dia mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis dengan 4 kalimat. Yang pertama, untuk menulis rizkinya, menulis ajalnya, menulis amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama berbeda pendapat mengenai takdir umrah ini. Ada yang memasukkannya ke takdir mu'allak, ada yang memasukkannya ke takdir mubram. Berikutnya, yang termasuk takdir mu'allak atau takdir yang dapat dirubah yaitu takdir sanawi. Artinya takdir yang berlaku tahunan dan ditulis kejadian setahun ke depan setiap malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Penjelasan ayat tersebut, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Makna yufroku yakni dijelaskan dan digamblangkan. Makna amrin hakim yakni urusan yang ditetapkan. Sebab Allah menetapkan pada malam Lailatul Qadar segala apa yang terjadi selama 1 tahun penuh. Seperti kematian dan kelahiran, kelapangan dan kesempitan rezeki, kebaikan dan keburukan, dan lain sebagainya. Demikianlah menurut Mujahid, Qatadah, dan Hasan yang dikutip dari Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Selanjutnya, yang masuk dalam kategori takdir mu'allak, takdir yang dapat dirubah yaitu takdir yaumi, yaitu takdir yang berlaku tiap harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n." Artinya, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Seluruh makhluk yang ada di 7 langit dan bumi meminta kepada Allah segala yang mereka butuhkan. Setiap harinya Allah berada dalam urusan, menjadikan kaya dan miskin, menghidupkan dan mematikan. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Nabi SAW pun bersabda, "La yaruddu al-qadara illa du'a." Artinya, tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Jadi takdir mu'allak dapat dirubah dengan ikhtiar kita melalui doa. Yang bisa tiap tahun atau tiap harinya. Kita memohon pada Allah untuk dipermudahkan kita dalam urusan kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.